Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, jumpa lagi bersama Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng. Kami akan menceritakan yang nyata, yang tidak nyata kita buang. Misalkan andai kata seumpama, jangan masuk hati, ya, jangan masuk kuping kanan, jangan masuk kuping kiri, ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jangan masuk pikiran, jangan masuk hati. Nanti Anda tidak sakit hati, ya. Saya akan menceritakan sebuah beramal yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Bila Anda beramal yang ikhlas dan lahir dan batin, pucuk dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki Anda, bila Anda beramal ataupun sedekah yang ikhlas, akan dikasih Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berlipat-lipat ganda. Karena saya sudah membuktikan kalau kita banyak amal nanti akan diamalin oleh orang, ya. Gitu. Tapi kita jangan berimbal balik dulu. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, untuk semuanya, untuk bapak-bapak yang bertugas, untuk kepolisian, ya, semuanya saya doakan di mana Anda berada, di mana Anda bertugas, saya doakan selalu panjang umur, jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, ya. Oke kawan-kawan semuanya, saya akan membahas ataupun menceritakan yang nyata. Yang tidak nyata, misalkan seandai kata seumpama saya nggak mau cerita, ya, seperti saya ini di bulan suci Ramadan ini ataupun Idul Fitri ini, ya, kita sudah selesai berpuasa, kita bersenang-senang kepada saudara dan anak dan istri kemana saja. Yang penting kita senang, jangan sampai sedih. Ya, kalau orang sedih itu namanya Anda belum beruntung. Ya, beruntungnya bagaimana? Belum beruntung mempunyai uang yang banyak. Ya, contoh di jalanan, tukang mulung, pengemis itu juga sedih, tapi di hatinya senang. Karena apa? Punya uang banyak, biarpun receh-recehan, tapi dikasih Allah terus. Ya, Allah mengutus hamba-hambanya, sedekahlah kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, akhirnya banyak sedekah dan dikumpulin, ya, sedikit demi sedikit jadi bukit, ya. Makanya kita jangan lupa kita selalu membantu kepada umat Gusti Allah, hamba Allah. Kalau Anda punya guru, akan diajarkan gurunya seperti itu. Seperti Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, amal perilaku, amal kebaikan, amal sopan santun dengan tata krama. Itu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, dan diajarkan Nabi Muhammad SAW saling beramal dan saling membantu. Jangan amalan magic yang dikuatkan, jangan amalan ilmu gendang, itu lanatan, larangan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang nyata dan terwujud akan diwujudkan uang sebanyak-banyaknya. Nah, bila Anda beramalnya bagus, akan ditukulkan bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Anda tukulnya berimbal balik ataupun Anda mengasihi orang kurang ikhlas, ya, makanannya disyariatin dengan nggak benar, itu namanya nggak ikhlas, nggak bakal kaya. Akan dihukum karma sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menghukum hamba-hambanya, yang menghukum akhlaknya, perilakunya yang tadi, ya. Ada misalkan ngasih rokok orang, atau ngasih susu orang, atau ngasih beras orang. Bila Anda beramalnya dengan ikhlas, sungguh-sungguh, ajarannya Nabi Muhammad SAW tadi, akan mendapatkan uang berlipat-lipat ganda. Bukan Anda kena dohir Anda sendiri, atau Anda kena senjata sendiri, karena Anda ikhlas. Tapi kalau tidak ikhlas, Anda akan kena pedangnya sendiri. Ya, coba Anda membaca kitab Quran, semuanya kitab Quran kita hayati dan kita maknakan, kita artikan, kita aji sendiri, nanti Anda akan menangis dan terus menangis. Karena beramal kita tidak perlu ngomong, ataupun berdoa, doakan orang, kita nggak perlu ngomong, ya, kita nggak perlu banyak kata, ya. Itulah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena diutus Allah Subhanahu wa taala. Bila hamba-hamba Allah bila beramal, akan bertukurnya amal sosial ataupun berbenda uang.
atau berbenda omongan, bicara, atau ngasih nasihat orang, itu juga beramal. Orangnya yakin atau tidak yakin, itu hak asasi manusianya tadi, kawan-kawanku, saudara-saudaraku, semuanya. Jadi beramal tidak terusan beramal, bukan. Anda inginnya mengamal dengan siapa? Karena Anda dijadikan oleh alam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat segala malaikat mengutus Nabi Muhammad SAW untuk beramal dengan orang-orang yang tidak mampu, hamba-hamba Allah di bumi ini. Ya. Makanya kita belajar seperti itu sangat susah. Belajar ilmu ikhlas susah, kawan-kawan. Kalau sabar kita duduk begini ceramah gini sabar, tapi kalau ikhlas susah. Ya, contoh, Anda naik haji ataupun Anda umroh, kalau sudah masuknya rumahnya Allah Subhanahu wa taala ataupun kita di dalam Ka'bah, kita akan menyucikan akhlak-akhlak kita, perilaku kita, kesombongan kita harus buang. Bukan di Mekah dok, selamanya kita buat sanggup amal nanti. Hidup dan mati kita punya amalan, amal berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, rukun. Ya, makanya yang seperti itu sangat susah, kawan-kawan. Kalau hanya menjelekkan orang, menjatuhkan orang, belum tentu Anda sendiri masih hidup, belum tentu benar. Ya, selama manusia hidup akan berbuat salah. Yang paling kotor adalah tajam ini, mulut kita. Lubang 9 ini yang paling tajam mana, kawan-kawan? Mulut. Ya, makanya belajar seperti itu berarti kita punya mulut, berarti kita punya pulut. Pulut punya manuk perkutut, ya. Tuh. Makanya belajar seperti ini, kita belajar membersihkan diri, belajar beramal yang sungguh-sungguh. Atau beramal bukan omongan tok. Kita beramal diam-diam dan kita selalu mendapat ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sebagai keluarga besar Raden Bagus Banyu Biru Samudra alias Ki Ageng Joko Pingit ataupun dibilang Joko Pingit. Kalau Ki Ageng Joko Pingit itu anak saya. Kalau panggilan saya Joko Pingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng, asli Jawa Tulen. Kenapa dibilang gendeng? Karena dulu saya ini berjalan kaki dari Jawa Timur sampai kembali ke Makassar, ya, sampai ke Banten, sampai ke Lampung, ya. Jadi saya putar-putar, ada bisa terputar. Kenapa saya jalan kaki? Oh, zaman dulu saya mengingatkan mbah-mbah saya, kalau perjuangan susah sekali. Bukan Jakarta atau Indonesia itu diputerin dengan leluhur kita, nenek moyang, kakek moyang kita. Makanya Indonesia itu bahasanya banyak sekali. Bukan bahasa satu toh, bahasa banyak. Kalau tetangga-tetangga kita bahasanya hanya satu, bahasa Inggris toh, ya, bahasa Cina, bahasa Mandarin, ya, bahasa Jepang, ya. Kalau Indonesia banyak bahasa. Ya, bahasa yang paling hebat itu sendiri adalah bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa tata krama inggil, ya. Makanya kita belajar seperti itu, belajar penuh sopan santun, tata krama, kewajiban kita selama hidup di dunia ini. Modal kita apa toh? Sopan santun, tata krama, kewajiban kita semuanya. Di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, saya Joko Pingit selalu mendoakan Anda. Anda jangan mendoakan saya. Jadi saya nggak mau minta imbal balik. Saya doanya selalu Anda panjang umur dan sehat, ya. Yang belum punya jodoh, cepat-cepatlah punya jodoh, ya. Yang masih anak kecil, belajar penuh santun, belajar sopan santun, tata krama, itu kewajiban. Sopan santun kepada orang tua yang melahirkan kita, ya, jangan sampai berani kepada orang tua kita. Nah, dulu kecil dari rahim seorang ibu itu sangat mulia, ya, sangat mulia dan sangat indah, ya. Makanya belajar seperti ini, belajar cara santun susah, ya. Oh, anak-anak sekarang pintar bantah orang tua, pintar dolimi orang tua, ya. Itu namanya belum tahu disiplinan, belum pernah disiplin kepada orang tuanya, didikannya masih kurang. Coba anak Anda didik nanti penuh santun kepada kiainya, kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada kawan-kawannya. Nanti kalau ada sopan santun satu, banyak sopan santun semua, ya. Makanya gelangnya banyak sekali nih, gelang banyak sekali, ya. Ini gelang mengartikan dan memaknakan orang hidup itu kayak rantai, ya, muter terus.
mati sakjroning urip, urip sakjroning mati, gentayangan tok ya. Makanya kita ikutin terus Joko Pingit Manusia Seribu Aneh. Jangan lupa subscribe dan komen dan share untuk Joko Pingit Manusia Seribu Aneh, biar Anda mempunyai wawasan ataupun kitab-kitab dari Joko Pingit Manusia Seribu Aneh, pendekar wong gendeng asli yang nyata. Yang tidak nyata kita nggak perlu ceritakan ya. Misalkan andai kata seumpama, jangan masuk pikiran, jangan emosional ya. Lebih baik kita tertawa, terbahak-bahak di bulan hari ini Idul Fitri. Kita harus saling memaafkan dan kita harus saling jabatan. Yang penting kalau Anda mudik, kita berhati-hati mengemudi sepeda motor ataupun mobil alon-alon yang kelakon, ngono lho ya. Makanya di mana Anda berada, di mana Anda bekerja, Joko Pingit selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.